Ternyata saya baru sadar kegagalan program Soeharto itu malah diulangi kembali oleh menantunya. Bapak Soeharto dulu lebih fokus kepada pangan ya, bukan pada sektor pendidikan, industri atau apapun. Malah fokus pada pangan, kemudian eksploitasi sumber daya alam. Udah jelas-jelas itu gagal untuk mensejahterakan masyarakat, malah ditiru lagi, diulangi lagi sekarang oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon maaf, ini kritik ya. Alih-alih membuat perputaran uang yang sehat, UMKM-nya juga menjerit sekarang, dagangannya juga gak laku. Apakah tidak melihat contoh negara-negara yang maju seperti Cina memprioritaskan pendidikan dan industri? Korea juga sama, memprioritaskan pendidikan dan industri. Malah kebalik, di Indonesia anggaran pendidikan hampir 70% dipakai untuk MBG. Bahkan beberapa persen dari anggaran kesehatan dipakai untuk MBG. Pengayaan lah ini itu, ada dapur dan selain. Alih-alih mengatakan investasi di MBG. Investasi apanya? Investasi orang-orang kaya, investasi supplier besar, ya kan? Investasi itu di pendidikan. Bagaimana kalau kita mengolah alam sementara sumber daya manusianya juga tidak dikasih bekal untuk ilmunya dalam mengolah alam, membuat inovasi dan sebagainya? Sepertinya benar juga apa yang dikatakan oleh orang yang pintar, bahwa ada kesengajaan masyarakat dibodohkan. Tapi gak tau lah, soal MBG ini banyak sekali ladang korupsinya. Maka Kang Deddy Mulyadi juga dalam hal MBG ini mengusulkan agar MBG itu diuangkan saja, diberikan kepada orang tua murid ya, yang 15.000 itu. Orang tua tahu apa yang anaknya suka. Kemudian Bapak Ahok juga sama sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Guru Gembul ya. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Guru Gembul heran, program gagal di masa lalu diulangi lagi di pemerintah sekarang. Pak Harto gagal dengan pendekatannya, diulangi dong sama menantunya. Persis sama, tapi di skala yang jauh lebih besar. Pak Harto fokusnya pangan aja dulu. Sekarang menantunya pangan aja dulu. Pak Harto mikirnya eksploitasi sumber daya alam, gas, minyak bumi, sawit, kayu. Menantunya persis sama. Kan sudah dicontohkan, Cina maju, Korea maju karena pendidikan dan industri. Indonesia mundur karena fokus pada pangan dan eksploitasi sumber daya alam. Itu tuh sudah dicontohkan dalam sejarah. Lalu oleh menantunya orang yang dulu gagal, diulangi kegagalan itu dalam skala yang lebih masif dan maksa. Saya bingung itu tuh. Dan dalam sektor pendidikan, coba bayangkan, sektor pendidikan itu benar-benar dirampas, dirampok. Anggarannya hampir setengahnya itu digantikan, dialihkan untuk memberi makan orang-orang yang sudah cukup makan. Dan kemudian orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun di sana tidak diprioritaskan. Justru orang-orang yang ngasih makan ini, nyuapin makan inilah yang diangkat jadi PNS, dimakmurkan dan sebagainya. Ini guru-guru dilecehkan, lembaga pendidikan dipermalukan. Bidang pendidikannya sama sekali tidak diprioritaskan. Semuanya adalah untuk stabilitas nasional dan ideologi bangsa. Jahat Baraya, dalam hal ini itu jahat. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kenapa kok nggak mau ngambil pelajaran dari masa lalu gitu. Siapapun yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, dia dikutuk untuk mengulanginya. Coba lihat kemarin itu, Pak Menantu berpidato bahwa guru-guru nanti akan dikasih tambahan 2 juta sebulan. Sorak-sorai. Kapan itu dimulai? 2025. Sorak-sorai. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Kemudian ada klarifikasi berikutnya bahwa sebenarnya angka 2 juta sebulan itu maksudnya disesuaikan dengan kesanggupan anggaran. Kan ini luar biasa. MBG itu anggaran harus menyesuaikan dengannya, sedangkan pendidikan harus menyesuaikan dengan anggaran. Dilecehkannya luar biasa. Segala anggaran dipotong sana-sini demi MBG, nah sisanya yang adalah kesanggupan anggaran itu diserahkan kepada janji terkait dengan pendidikan, terkait dengan guru-guru. Dan ketika Pak Menantu itu naikin status karyawan MBG jadi PNS, jadi P3K, ada ribuan jumlahnya, ribuan guru-guru P3K di Indonesia OTW dipecat demi efisiensi. Ini saya kasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah, ini hasilnya. Tempatnya sendiri gratis, 1 kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing. Kasih usul itu ya, duitnya berapa? Kasih ke emaknya, emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Udah, daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging. Nah, barusan kita telah menyaksikan apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, ya, di mana ada perampokan anggaran pendidikan ya oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional, dan memang disetujui oleh Presiden juga gitu loh. Kirain saya juga anggaran pendidikan itu kecil, ternyata besar.
besar juga, namun tidak dialokasikan ya, tidak dialokasikan ke guru-guru honorer diangkat jadi P3 atau PNS, enggak. Padahal kan banyak ternyata ya anggaran pendidikan, ratusan triliun ternyata. Kirain nggak ada tuh anggaran. Tahu-taunya besar sekali, luar biasa anggaran pendidikan itu, tapi sayangnya dialokasikan 70% ya, hampir 70% ke MBK. Ini penghinaan. Tidak bisa diragukan lagi, ini sebuah penghinaan terhadap pendidikan. Ya. Padahal Pak Prabowo saya tahu, dia orang akademik. Dia sekolah di mana-mana untuk memperkaya ilmu untuk dirinya sendiri. Gak tahu, saya juga gak terlalu menyalahkan Pak Prabowo. Mungkin oligarki kah yang menyebabkan ya, presiden nurut ke siapa gitu loh. Karena memang kita tahu semua ya bahwa oligarki itu menguasai dunia. Presiden hanya pion-pionnya, kan seperti itu. Saya sangat miris, saya juga sebagai guru honorer ya. Kurikulumnya juga masih begini. Gurunya juga kesejahteraannya cuman berapa ratus ribu per bulan ya. Ya otomatis negara memberi sinyal kepada kita bahwa pendidikan itu bukan prioritas. Ada beberapa orang yang pernah ya memberikan konten bahwa ada kesengajaan Indonesia itu dibodohkan. Ya ini udah kerasa sampai sekarang juga. Kita melihat di luar sana di negara-negara lain, bahkan tetangga pun udah maju. Vietnam sekarang produksi mobil. Malaysia, Thailand, pertaniannya sudah maju berbasis teknologi dan sebagainya. Bukankah itu hasil daripada karena negara lebih memprioritaskan pada sektor pendidikan dan industri secara serius? Bukankah itu investasi yang lebih nyata ketika sumber daya manusianya dibenahi dulu supaya dapat ilmu untuk mengolah berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ya kan? Selebel Amerika saja yang daerahnya gersang tetapi orang-orangnya cerdas, pintar, jadi negara superpower tuh Amerika ya. Dengan kecerdasannya itu loh, ya kan? Bisa menghasilkan teknologi, ya kan? Bisa mengolah yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang lain. Israel juga sama. Negaranya itu 60% gurun pasir, bisa menciptakan pertanian yang super hebat. Hasil taninya juga luar biasa. Ya, anggur-anggur yang ekspor impor ke seluruh dunia itu 60% dari Israel. Anggur terbaiknya itu dari Israel. Dari hasil pertanian sistem TEPES. Ya, bagaimana Israel juga ini bisa bertani dengan sukses dari sistem TEPES. Kemudian mengolah air laut menjadi air tawar. Ya. Dibeli juga tuh air tawar oleh Yordania dan sebagainya. Nah, bukankah contohnya sudah jelas? Pak Presiden juga sudah lebih tahu. Para pejabat juga sudah lebih paham daripada saya. Saya hanya sekedar mengingatkan. Kenapa negara-negara maju itu tidak kita ikuti? Ya, malah kita lebih memprioritaskan kepada pangan dan eksploitasi sumber daya alam. Alam kita dimiskinkan. Saya sudah merasa sumber daya manusia juga dibodohkan ya, harus dipaksa nurut seolah-olah pada sistem. Ya, ini sangat aneh sekali. Ketika saya merenung dan menyadari hal ini, betapa kita Indonesia itu memang benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Raymond Chin. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Guru Gumbo dan lain sebagainya. Ya, saya sangat khawatir lah. Sebagai masyarakat kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagai bentuk negara yang demokrasi, ya, maka saya punya hak untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan aspirasi. Cuma melewati konten ini saja. Saya mampunya gitu, karena saya uang gak punya banyak, secara politik juga gak punya kekuatan, maka hanya sebatas konten untuk mengingatkan, konten untuk mengedukasi, mungkin konten untuk saling sharing ya, sesama satu frekuensi, ataupun siapapun yang melihat konten ini barangkali ada masukan, mungkin ada kritik dan saran, silakan baku hantam di kolom komentar.